Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview waktu dan jarak tempuh perjalanan mudik Jakarta Bukit Tinggi. Rutenya adalah tol Trans Sumatera lintas timur kombinasi lintas tengah Sumatera via Sekayu. Estimasi dari Google Map jarak tempuhnya adalah 1455 km dan waktunya adalah kurang lebih 30 jam. Nah, waktu realnya berapa lama ya? Oke, kita simak video ini sampai selesai ya. Berikut adalah rincian jarak dan waktu tempuh antar wilayah atau kota yang kita lewati. Biar lebih jelas, boleh di screenshot saja layarnya ya. Dan ini hanya estimasi berdasar Google Maps saja. Untuk waktu pastinya, simak video ini sampai selesai. Tujuan pertama adalah Pelabuhan Merak. Di Google Maps, jarak Depok dan Merak adalah 131 km. Perkiraan waktunya 2 jam 30 menit. Sedangkan kita memilih berangkat malam, sekitar jam 10 dari Depok. Dengan pertimbangan jalanan lebih sepi dan benar saja, hanya 1,5 jam kita sudah sampai di Merak, yakni jam setengah 12. 1 jam perjalanan di tol Merak, kita singgah dulu sebentar di rest area untuk membeli perlengkapan sekaligus membuka handphone untuk membuka aplikasi Verizi. Verizi ini adalah aplikasi resmi untuk kita memesan tiket kapal feri. Jam setengah 12 malam, kita sudah sampai di gerbang tol Merak. Lebih cepat memang dibanding estimasi dari Google Map. Sesampai di Merak, kita langsung masuk menuju dermaga eksekutif. Karena sebelumnya kita sudah booking tiket kapal feri di aplikasi Verizi. Untuk kapal ekspres ini, waktu keberangkatan yang tersedia adalah jam 1 malam. Sesampai di pelabuhan, kita langsung menuju dermaga eksekutif. Waktu yang dibutuhkan untuk antri masuk kapal sampai kapal berlayar sekitar 30 menit. Selanjutnya, lama kapal berlayar dari Merak sampai Bakauheni adalah sekitar 1,5 jam. Dan keluar kapalnya pun kurang lebih sekitar 30 menit juga. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 jam kita menyeberang Selat Sunda. Lebih cepat memang dengan kapal ekspres. Karena kalau dengan kapal biasa bisa memakan waktu 4 atau 5 jam. Bahkan bisa lebih lama lagi kalau banyak antrian. Pernah kita dulu merasakan untuk antri masuk kapal saja bisa hingga 7 jam lamanya. Ini adalah kita turun kapal. Tiba di Bakauheni pukul 3 malam. Langsung masuk tol Trans Sumatera dan istirahat sholat subuh di rest area jam 5 subuh. Kita langsung melanjutkan perjalanan menuju Palembang setelah istirahat salat subuh dari jam 5 sampai jam 6. Jarak Bakauheni ke Palembang via tol adalah 400 km. Estimasi waktunya adalah 5 jam berdasarkan Google Map. Dari Bakauheni sampai perbatasan Provinsi Lampung, kecepatan mobil bisa kita maksimalkan karena kondisi jalan tolnya yang bagus. Jalan tolnya lebih banyak berupa cor-coran, sehingga jarang sekali ditemukan lobang-lobang atau jalan yang bergelombang.
Namun, ketika memasuki wilayah Sumsel, kondisi jalan tol banyak bergelombang, bahkan banyak sekali lubang besarnya. Menurut saya, ini tidak layak sekali untuk jalan tol. Di sini harus hati-hati sekali, jangan sekali-kali memacu kecepatan, apalagi kalau hujan dan di malam hari. Sangat sering kecelakaan tunggal terjadi di tol ini. Menurut saya, salah satu penyebab jalannya rusak karena tanah di Sumsel ini yang banyak rawa dan tanahnya labil. Nah, ini adalah jembatan Sungai Musi. Pertanda kalau sudah mau keluar gerbang tol Keramasan, Palembang. Tiba di Palembang kota pukul 9.50. Waktu tempuh dari Bakauheni adalah 7 jam, termasuk waktu istirahat sholat subuh 1 jam. Waktu yang lama tentunya, karena memang kita jalannya santai, dan ditambah juga kondisi jalan tol yang banyak rusak. Dari Palembang kota, kita lanjut ke Betung. Jarak Palembang kota menuju Betung adalah 77 km. Estimasi waktu 2 jam 20 menit. Jalan bagus, bahkan baru selesai pelebaran jalan. Tapi kendaraan ramai, terutama truk besar dan kadang macet di beberapa titik. Ini adalah suasana jalanan di kota Palembang. Dari Betung, kita lanjut ke Sekayu dan Lubuk Linggau. Jarak Betung sampai ke Lubuk Linggau adalah 250 km. Estimasi waktu Google Map adalah 6 jam. Kondisi jalan di jalur Sekayu ini lumayan banyak yang rusak berat. Bahkan di beberapa titik sedang dilakukan perbaikan jalan. Dan kecepatan pun tidak bisa maksimal. Jam 5 sore kita tiba di Lubuk Linggau. Waktu tempuh 7 jam, termasuk 1 jam istirahat, sholat dan makan di Sekayu. Dan malamnya kita nginap di Lubuk Linggau. Keesokan harinya, jam 6 pagi, berangkat lagi dari Lubuk Linggau menuju Sarolangun. Jarak Lubuk Linggau Sarolangun 147 km. Estimasi waktu tempuh 2 jam 50 menit. Karena jalannya mulus dan lurus-lurus, jam 8 pagi kita sudah tiba di Sarolangun. Waktu tempuh hanya 2 jam saja. Dari Sarolangun lanjut ke Bangko dan Muara Bungo. Jarak Sarolangun ke Bangko dan Muara Bungo adalah 152 km. Estimasi waktu 2 jam 45 menit Google Map. Jam 10 sudah tiba di Muara Bungo dengan waktu tempuh hanya 2 jam saja. Juga karena jalannya yang mulus dan lurus-lurus. Dari Muara Bungo lanjut menuju wilayah Sumbar, yakni Darmasraya, Sujunjung, Sawah Lunto, Solok, dan terakhir Bukit Tinggi. Jarak dari Muara Bungo ke Darmasraya, Sujunjung, Solok, sampai Bukit Tinggi adalah 302 km. Dan selesai pukul 6 sore kita tiba di Bukit Tinggi. Waktu tempuh 8 jam dengan 2 kali istirahat, makan dan sholat di Gunung Medan dan di Danau Singkarak. Dan kesimpulan waktu tempuh efektif perjalanan total sesungguhnya adalah sekitar 32 jam. Sudah termasuk istirahat di perjalanan, tapi di luar waktu menginap 12 jam ya. Sedangkan estimasi waktu di Google Map adalah 30 jam. Ada selisih sekitar 2 jam. Hal yang wajar menurut saya. Sampai di sini dulu videonya. Ditunggu video sharing mudik selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton ya. Dan jangan lupa di subscribe ya.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.